Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bersikap adil dan seimbang terkait dengan corona. Sebagaimana kita ketahui, hari ini dunia sedang dilanda satu virus yang mewabah, yakni COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang kemudian disingkat menjadi COVID-19. Nah, menyikapi corona yang kemudian mewabah ini dan akhir-akhir ini masuk ke negeri kita tercinta Indonesia, sebagian orang terjebak pada dua sikap kutub ekstrim yang berbeda. Kutub ekstrim yang pertama, sebagian orang mencukupkan diri hanya kepada tawakal, tetapi ini sebenarnya tawakal yang modus, bukan tawakal yang sebenarnya. Jadi dia mengatakan, dan cenderung meremehkan. Wah, corona mah apa? Kita gak usah repot-repot, gak usah berikhtiar, gak usah lebay, gak usah alay dan sebagainya. Cukup berdoa selesai dan sebagainya. Satu sisi terlalu dominan pada rasa tawakal sehingga sadar atau tidak terjebak pada satu rasa kesombongan. Dia lupa bahwasannya dirinya juga manusia yang lemah, sama dengan manusia di negeri-negeri yang lainnya yang rentan terkena dengan penyakit. Tawakalnya benar, tapi kemudian ada satu hal yang ia lupakan sehingga kemudian ia terjebak pada titik ekstrim, yakni ekstrim optimis, cenderung kepada kesombongan. Atau sebaliknya, ada kutub ekstrim yang lainnya, yakni pesimis, terlalu takut, terlalu panik, khawatir, dan seakan-akan dia tidak punya pegangan. Lalu kemudian dia berikhtiar semaksimal mungkin, memborong masker banyak-banyaknya, takut kehilangan stok makanan, lalu kemudian membeli makanan, memborongnya habis-habisan, dan sebagainya. Ini juga bahaya, karena akan menimbulkan kepanikan massal. Ini akan membuat chaos, sehingga apa? Hari ini masyarakat menjadi susah untuk kemudian mendapatkan bahan makanan, untuk kemudian mendapatkan masker yang sudah mulai langka, hand sanitizer, dan sebagainya. Jadi yang satu ekstrim optimis, yang satu ekstrim pesimis, yang satu dominan tawakal minus ikhtiar, yang satu sangat surplus ikhtiar tapi minus tawakal. Padahal Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, khairal umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pas, yang seimbang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagaimana cara kita untuk bersikap adil dan seimbang, keep balance terhadap kasus corona yang hari ini sedang mewabah? Yang pertama, tetaplah berikhtiar maksimal menjaga diri, tetapi di sisi yang sama tidak panik. Satu sisi kita proaktif untuk protektif, tetapi tidak posesif. Jadi kemudian kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk kemudian terhindar dari virus corona, atau bagi yang sudah kena berupaya optimal untuk kemudian menjadi sembuh dan tidak menularkannya kepada orang yang lain, sembari di saat yang sama kita bertawakal kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW terkait dengan keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar ini, ada satu hadis yang menarik. Didatangi oleh seorang laki-laki. Nabi Muhammad disowanin oleh satu laki-laki, anna rajula ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa arada ayatraka naqatahu. Seorang laki-laki kemudian ingin sowan kepada Nabi dan dia parkir untanya. Wa qala arsala naqati wa tawakkal. Dan dia mengatakan, "Oh, tak parkir aja untaku, kemudian aku bertawakal." Artinya apa? Dia enggak nali, tidak diparkir dengan betul itu unta. Kan biasanya kalau parkir unta itu ya pinggirkan, kemudian didekatkan dengan pohon atau cagak atau tiang tertentu. Tapi zaman dulu gak ada tiang dari besi ya, kemudian ditali agar untanya tidak lepas. Nah, ini laki-laki berpikiran, enggak, tawakal aja deh, nanti kalau udah bukan rezekinya ya hilang, kalau masih rezekinya ya untanya di sini aja, dan sebagainya. Dari agak kejauhan, Nabi Muhammad SAW menegur laki-laki itu dan memanggilnya, ya akhi, saudaraku, ikilha wa tawakkal 'ala Allah, ikatlah sembari kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah besar di balik hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengoptimalkan ikhtiar, sembari di saat yang sama menjernihkan tawakal kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Adalah benar bahwasanya semua kejadian telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kemudian tertulis di kitab Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu adalah babnya bab ilmu Allah.
Adapun kita sebagai manusia, kita terpenjara oleh kasbul ikhtiar. Kita tetap terikat dengan yang namanya kaidah kausalitas. Maka dari itu tetap wajib bagi kita manusia, apalagi sebagai seorang muslim, untuk mengoptimalkan ikhtiar kita untuk terhindar dari virus corona tersebut. Selain ikhtiar fisik dan medis, ada satu doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini sebenarnya sudah termaktub di dalam Al-Ma'surat yang setiap pagi dan petang kita baca. Dan dari sini sahih, ini adalah doa yang maksur. Artinya maksur berarti dia bersanad sambung. Yang ngajarin doa ini adalah Nabi Muhammad SAW, sanadnya nyambung, tidak putus, sehingga maksur. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat besar nih, khalifah kaum muslimin yang ketiga, Utsman bin Affan, meriwayatkan, aku berkata, Rasulullah SAW, aku pernah mendengar beliau bersabda, tidaklah seorang hamba di setiap pagi dan sore hari membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, yang artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan membahayakan sesuatu apapun di bumi dan di langit, dan ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah memberikan endorse, memberikan satu testimoni kuat terhadap doa ini, maka tidak ada satu apapun yang dapat membahayakan hamba tersebut yang membacakan doa tadi. Masya Allah, ini satu ikhtiar juga dari kita, berupa ikhtiar doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan secara maksur, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Doa ini penting teman-teman sekalian, meskipun kadang kita ini sudah mampu tanpa doa. Wah, ngapain sih gitu aja, cuman gitu aja pakai doa, nggak usah doa, atau kita bisa pakai masker kemudian ke rumah sakit dan sebagainya. Sekali lagi terjebak pada kesombongan. Bahkan misalkan terhadap hal yang paling ringan dan kita mampu melaksanakannya tanpa doa, tetap bagi seorang muslim yang berserah diri, kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali bin Alawi Al-Haddad, bahwasannya doa itu adalah bukti kefakiran seorang hamba. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa batihali syahidunni biftiqari. Sungguhnya telah cukup ilmu Allah terhadap semua permasalahanku, terhadap semua ikhtiarku. Allah udah tahu semuanya, tapi aku tetap milih berdoa. Supaya apa? Menjadi saksi aku fakir di hadapan Allah, aku sebagai seorang hamba lemah di hadapan Allah. Maka dari itu, apalagi untuk isu besar semacam corona, lebih wajib bagi kita untuk kemudian berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, meminta perlindungan.